Suatu hal yang luar biasa kalau kembali pada sore hari ini saya berada kembali di tengah-tengah jemaat Tuhan, yaitu GBI Campbelltown. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini kebenaran firman Tuhan sekitar tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema daripada firman Tuhan pada sore hari ini yaitu Yesus datang mengubah hidup saya dan saudara. Umumnya Bapak yang dikasih Tuhan, selama kita merayakan Natal, seringkali kita hanya berfokus kepada perayaan itu sendiri. Dan kita berfokus kepada bayi Yesus yang lahir di palungan. Itu semua karena anugerah Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, namun dalam kelahiran Yesus ini perlu kita ingat, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kelahiran Dia yang sederhana itu sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu sendiri hadir bagi saudara dan saya. Khususnya kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia sangat rindu untuk menyertai kehidupan setiap kita, baik dalam keadaan yang susah maupun dalam keadaan yang senang, maupun dalam keadaan di luar daripada ekspektasi yang sering kita harapkan. Tetapi Yesus Kristus selalu hadir bagi setiap kita. Amin. Dan biarlah kita harus merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah umatnya. Jangan kita kehilangan akan makna yang sangat penting ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kedatangannya sebagaimana tema firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu Yesus datang ke dunia ini mengubah kehidupan saya dan saudara. Tahukah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengenal atau percaya kepada Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia ini, yang menjadi juru selamat bagi setiap kita, saudara dan saya itu berada di dalam suatu kuasa yang sungguh membuat kita menjadi susah. Efesus pasal pertama ayat 1 dan kedua itu menceritakan tentang hal ini. Tapi sebelumnya perlu kita tahu kedatangan Yesus yang dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-10, pencuri datang, ini Yesus yang berbicara, hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah yang Yesus berikan bagi setiap kita. Untuk itu perlu kita mengerti dengan baik. Seperti apa yang Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2. Kalau kita melihat ini dituliskan, kehidupan saya dan saudara yang hidup masih di luar kasih anugerah seperti ini. Kamu dahulu sudah mati
karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itulah keadaan setiap manusia yang Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Saya dilahirkan bukan di tengah-tengah keluarga yang mengenal Yesus. Sehingga sejak dari lahir sampai berusia 20-an saya hidup seperti apa yang dikatakan oleh Efesus pasal pertama ayat 1 dan 2. Bersyukur kalau Bapak Ibu berada di tengah-tengah yang mengenal Kristus. Dari sejak kecil saudara sudah dibimbing ke dalam langkah-langkah kebenaran. Langkah-langkah yang membuat hidup saudara indah di mata Tuhan. Tapi bagi saya pada waktu itu, saya hidup seperti ini. Tapi saya bersyukur kasih dan anugerah Tuhan datang juga di dalam kehidupan saya. Di mana ini dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dilanjutkan dengan ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Selanjutnya ayat ke-6 berbunyi, dan di dalam Yesus, Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itulah yang Dia akan berikan bagi setiap kita yang membuka hati, percaya kepada Sang Juru Selamat, Kristus Yesus. Dan sewaktu Dia memberikan hidup yang baru kepada orang-orang yang dikasihinya, Dia katakan di dalam ayat yang ke-10 dari pasal 2, karena kita ini sewaktu diciptakan kembali itu merupakan buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau bahasa Indonesia dikatakan kita ini buatan Allah. Tetapi dalam bahasa Inggris lebih diperjelas, Bapak Ibu. For we are God's masterpiece. Wah, kalau bicara masterpiece itu sesuatu yang sangat berharga, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudara pernah dengar atau pernah melihat mungkin lukisan Mona Lisa? Ada yang pernah ke Paris? Bayangan saudara lukisan Mona Lisa itu seberapa besar? Ternyata enggak besar, saudara. Hanya 77 kali 53 cm. Itu ukuran apa itu Pak Rusdi? Enggak besar. Sehingga kalau ada kesempatan ke Paris, saudara datang melihat di museum itu, saudara akan, ya ampun, kecil amat. Tapi kecil-kecil Bapak Ibu, ini merupakan masterpiece dari pelukis terkenal yang bernama Leonardo da Vinci. Ternyata Leonardo da Vinci ini itu melukis beberapa lukisan juga yang dikenal di dunia. Yang ini Last Supper, jadi perjamuan kudus itu dilukis di dinding, Bapak Ibu ini kasih Tuhan.
ukurannya yaitu 4 meter, 4,6 meter kali 8,8 meter. Jadi itu ada di dinding dan sampai sekarang orang tuh masih ngantri untuk lihat lukisan ini. Dan lukisan kayak Mona Lisa dan Last Supper ini itu nggak dijual, nggak ada nilainya. Nilainya itu sangat mahal. Tapi ada lukisan, salah satu lukisan yang dilukis juga oleh Leonardo da Vinci. Itu bernama Salvator Mundi. Tiada lain adalah foto daripada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ukurannya juga nggak besar. Mungkin kalau kita pakai jengkal itu 2 jengkal kali 3 jengkal. Atau tepatnya 45,4 cm kali 65,6 cm. Ini karena merupakan masterpiece, itu dijual, pernah dijual. Harganya, saudara akan jatuh dari kursi kali. 450 million American dollar. Pembelinya dia, saudara. Yaitu Prince of Saudi Arabia Muhammad bin Salman. Itu, waduh, kalau rupiah nggak tahu jadi berapa triliun itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur kalau kita bisa diselamatkan. Kalau hanya setiap kita itu diselamatkan mesti punya foto Yesus Kristus, kita semua masuk neraka, Bapak Ibu. Nggak sanggup beli. Tapi kita bersyukur. Keselamatan itu hanya membuka pintu hati saja. Dan Yesus dengan senang hati rindu untuk masuk ke dalam hidup kita. Dalam hidup saudara dan saya. Dan merubah kehidupan saudara menjadi masterpiece yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Luar biasa. Nggak ada duanya. Keanehan daripada saudara masing-masing. Saya mempunyai keunikan tersendiri. Istri saya mempunyai keunikan tersendiri. Bapak Rusdi dan Ibu Yoki juga memiliki keunikan sendiri. Dan setiap kita yang sudah lahir baru, itu merupakan masterpiece yang ada satu-satunya. Dan biarlah kita dapat menghargai apa yang Yesus Bapa di sorga lakukan bagi saudara dan saya. Seringkali kita meremehkan, khususnya di dalam ibadah Natal seperti ini. Ya mungkin yang kita hanya terbayang, sebentar lagi dapat present. Hadiah dari istri saya mungkin, dari suami saya, anak-anak, dari papa saya, dari mami saya. Tapi ada suatu hadiah yang luar biasa. Yang Yesus berikan melalui hidupnya. Sehingga saya dan saudara yang membuka hati boleh diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya dengan membuka hati saja, Zakius diubahkan kehidupannya. Pak Ishak yang membuka pintu hatinya, diubahkan hidupnya. Dan setiap kita yang mau membuka pintu hati kita masing-masing, seberapa mungkin besar kesalahan kita, Yesus sanggup mengampuninya. Amin. Ingat saudara,
Dan bukan hanya Zakius yang ada dicatat dalam Alkitab. Hamba Tuhan ini yang pernah juga menceritakan dalam kehidupannya. Saulus diubahkan kehidupannya. Yang tadinya dia berusaha mencelakai atau membunuh pengikut-pengikut Yesus Kristus, orang-orang Kristen. Tetapi Paulus diubahkan hidupnya. Yang dari orang yang jahat dan menjadi pemberita Injil sampai hari kematiannya. Dan bukan hanya yang dicatat dalam Alkitab. Mungkin yang pernah kita kenal. Salah satunya mungkin orang ini yang juga pernah datang di dalam ibadah Natal juga ya Pak Rusli ya. Ada yang kenal, ada yang tahu. Namanya Pendeta Niko Kili-Kili. Tadinya ini dia mantan preman di daerah Tanah Abang. Setiap kita tahu di Tanah Abang itu ada kelompok yang pimpinannya bernama Hercules. Nah, Niko Kili-Kili ini orang kedua dari gangster tersebut. Kerjaannya tiada lain berantem, membunuh orang karena dibayar. Jadi mafia seperti itu. Tapi sungguh luar biasa. Di dalam perjalanan hidupnya, Yesus datang. Dan akhirnya dia sekarang menjadi hamba Tuhan. Dan bukan hanya hamba Tuhan, tapi dia juga sekarang menjadi lawyer. Pernah dengar waktu pendeta Syaifuddin Ibrahim itu harus diadili. Tidak ada satu lawyer pun yang berani membela Syaifuddin ini. Tapi hambanya yaitu pendeta Niko Kili-Kili yang mendampinginya. Sehingga dalam perjuangannya yang semestinya berapa tahun saya kurang jelas, dia dihukum tapi dipersingkat dan sekarang dia ada di Amerika karena kalau dia ada di Indonesia terus membahayakan hidupnya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, banyak lagi. Dan yang cukup membawa berita di dunia internasional yaitu mantan daripada Yakuza leader di Jepang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia juga di dalam kehidupannya yang saudara tahu gangster Yakuza di Jepang itu yang kerjaannya hampir mirip-mirip preman di Jakarta lah. Untuk menguasai sindikat-sindikat drug dan lain sebagainya. Untuk membunuh orang. Tatsuya Shindo ini merupakan kegiatan sehari-hari. Sehingga dia sempat ditahan di penjara selama 3 kali. Kalau saudara membaca cerita atau melihat dari kesaksiannya di YouTube, banyak saudara tentang cerita daripada hamba Tuhan ini yang sekarang dari pemimpin geng Yakuza menjadi hamba Tuhan. Diubahkan demikian rupa, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksibukannya di dalam penjara, dia berusaha menyibukkan dengan baca buku, semua buku yang ada di library dia baca, sampai akhirnya dia menemukan buku yang bernama Alkitab. Dia baca, karena nggak ada kegiatan lain. Sampai akhirnya dia menemukan ayat di tengah-tengah kesaksiannya, dia bercerita ayat Yehezkiel 33 ayat 11 yang mengubahkan kehidupannya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Ternyata Tuhan itu gak berkenan
kepada kematian orang yang berdosa, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Sewaktu dia membaca Yehezkiel pasal 33 ayat 11 ini, hatinya tertusuk demikian rupa. Ternyata Tuhannya orang Kristen itu tidak senang kalau dia itu sampai masuk ke neraka. Tapi Tuhan berkenan kalau saya bertobat. Suatu hal yang bisa mengubah hati yang keras. Seperti Tatsuya Shindo ini. Dan akhirnya dia banyak memenangkan kawan-kawannya, kawan-kawan segengnya, anggota Yakuza yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Kalau saja orang sekelas Tatsuya Shindo ini dapat diubahkan oleh Tuhan, saya percaya jika setiap kita yang berada di dalam ruangan ini yang mungkin belum menerima Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat saudara, saudara hanya membuka pintu, menerima Dia, dan Yesus sanggup mengubahkan hidup saudara. Biarlah Natal di tahun 2025 ini merupakan Natal yang khusus bagi saudara. Jangan lewatkan tahun 2025 ini, tapi ambillah kesempatan itu. Dan di dalam tahun yang baru, saudara sudah berada di dalam kasih anugerahnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti bagaimana kita tahu dan mungkin kita sering dengar bahwa Yesus itu sungguh penuh kasih dan Dia sanggup menyelamatkan. Sama seperti mungkin kita tahu sabun itu dapat membersihkan tangan kita yang kotor. Benar? Siapa di sini yang nggak tahu bahwa sabun mempunyai power, kuasa untuk membersihkan tangan saudara atau tubuh saudara yang sudah habis bekerja seharian, yang mungkin baunya udah nggak sedap lagi. Sabun itu mempunyai power untuk membersihkan tubuh kita. Tetapi untuk hal itu terjadi, agar tangan kita bersih, tubuh kita kembali wangi, istri kita kembali dekat. Tadinya nggak mau, saudara. Papa belum mandi, bau. Kita perlu mengambil sabun itu dan dioleskan kepada tubuh kita. We need to take it, apply it to our body. Tidak menjamin itu akan terjadi dalam hidup saudara walaupun saudara kerja di pabrik sabun sekalipun. Saudara tahu sabun itu bisa membersihkan saudara, tapi itu tidak berfungsi apa-apa kalau saudara tidak mengambil sabun itu, mengolesi kepada badan saudara. Nah, begitu juga tentang Yesus Kristus. Saudara mungkin mendengar kebaikan Yesus. Mungkin juga saudara mendengar orang ditolong oleh Yesus, diubahkan hidupnya. Tapi untuk hal itu terjadi dalam hidup saudara, saudara enggak sekedar hanya tahu saja, tapi saudara harus pegang Yesus itu, ambil Yesus itu.
masukkan dalam kehidupan saudara. Sebab firman-Nya berkata, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin hati kita sudah percaya, tapi nggak cukup kata firman Tuhan. Kalau saudara ingin menerima keselamatan, saudara harus mengaku dengan mulut saudara. Dan bagaimana caranya? Yaitu menerima baptisan. Sebab sewaktu dibaptis, nanti biasanya hamba Tuhan itu tanya, saudara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan saudara? Kalau saudara percaya, maka hamba Tuhan itu akan berkata, karena pengakuanmu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau saudara nggak mau ngaku, baptisan gagal, saudara. Karena didasari oleh ayat ini. Itulah berita Natal, Bapak Ibu. Dia datang untuk mengubahkan hidupku. Amin. Kita berdoa. Dan mungkin saya mengundang pemusik, kita nyanyikan sebuah pujian terima kasih Tuhan. Kita mau berterima kasih atas keselamatan yang dianugerahkan melalui Kristus Yesus. Khususnya dalam ibadah yang khusus ini, jangan lewatkan begitu saja. Kalau mungkin bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah ini belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, saudara harus putuskan. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan dari gereja GBI Campbell tahun ini sangat rindu untuk melayani. Bukan hanya hamba Tuhan saja yang begitu rindu, terlebih Tuhan. Sebab tadi dikatakan bahwa Tuhan itu enggak rela kalau orang-orang kafir masuk neraka. Tapi apa yang Tuhan senang, yaitu pertobatan yang dilakukan oleh orang yang awalnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.